Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya akhir-akhir ini mungkin teman-teman sering mendengar istilah comorbid. Nah, sebenarnya comorbid itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman, ya memang comorbid ini cukup populer ya di masa pandemi ini ya, dikaitkan dengan COVID-19. Nah pada video kali ini kita akan membahas hubungan comorbid dengan COVID-19. Comorbid itu adalah kondisi yang menggambarkan orang memiliki dua penyakit ataupun lebih secara bersamaan. Nah umumnya ya penyakit tersebut bisa bersifat kronis ya ataupun menahun. Ya misalkan gini ya. Nah, si A itu memiliki penyakit diabetes dan juga hipertensi. Ya, itu kan dua ya. Nah, kemudian misalkan lagi ya si B memiliki penyakit asma dan juga tekanan darah tinggi. Nah, seperti itulah gambarannya ya, dia punya dua penyakit dalam waktu yang bersamaan. Nah, teman-teman, orang yang memiliki penyakit komorbid ya ini beresiko mengalami hambatan terhadap proses penyembuhan. Ya bisa berakibat fatal. Nah, apalagi di masa pandemi ini ya. Nah, karena orang yang memiliki penyakit komorbid, ya ini jika terinfeksi COVID-19, ya dia akan memiliki gejala yang lebih berat, ya beresiko memiliki gejala yang lebih berat. Nah, kemudian bisa beresiko ya untuk perawatannya itu lebih intensif dan bahkan bisa mengancam jiwa ya. Nah, kemudian teman-teman kaitannya dengan COVID-19 juga. Orang yang memiliki comorbid ini lebih beresiko terinfeksi. Nah, jadi hubungannya itu ada banyak ya, memang ada kaitannya sangat erat. Nah, kemudian mungkin teman-teman bertanya, kok bisa ataupun kenapa? Nah, jadi teman-teman ya orang yang memiliki penyakit comorbid ya itu memiliki daya tahan yang lebih lemah dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki penyakit comorbid. Kemudian juga orang yang memiliki penyakit comorbid ya bisa saja sudah mengalami komplikasi ataupun sudah mengalami kerusakan organ ya akibat penyakit yang menahun ya misalkan hipertensi ya ataupun diabetes ya. Nah, organnya itu sudah tidak sempurna. Nah, sehingga ketika mengalami infeksi COVID ya itu bisa menimbulkan gejala yang lebih berat. Nah, karena itulah teman-teman ya orang yang memiliki penyakit comorbid ya lebih sulit melawan virus COVID-19 ini. Nah, ada beberapa ya penyakit komorbid, diantaranya itu adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2, kemudian hipertensi, kemudian kanker, ya penyakit kardiovaskular, ya misalkan stroke ataupun orang yang mengalami penyakit jantung, kemudian juga penyakit ginjal, ya bisa penyakit ginjal akut ataupun kronis, ya penyakit pernapasan, ya misalkan PPOK ataupun asma, ya penyakit hati, misalkan hepatitis ataupun kanker hati. Nah, kemudian juga demensia dan penyakit autoimun misalkan lupus ataupun rheumatoid arthritis ataupun juga orang yang memiliki gangguan kekebalan tubuh ya misalkan karena malnutrisi ataupun HIV. Kemudian teman-teman ya ada kondisi lain misalkan orang yang sedang hamil, ya orang yang obesitas, orang yang pernah transplantasi organ. Nah, ya ini ketika mengalami infeksi COVID ya bisa menimbulkan gejala yang berat. Nah, jadi banyak ya berita di luar sana, ya misalkan nih keluarganya sakit jantung, ya kemudian meninggal, ya tiba-tiba ya dibilang COVID, ya mereka tidak terima. Ya padahal memang ada hubungannya ya antara penyakit komorbid dengan COVID. Ya ketika orang memiliki penyakit komorbid, ya terinfeksi COVID itu bisa menimbulkan gejala yang lebih berat. Ya semoga ini menjawab yang masyarakat yang masih bingung ya. Nah, jadi orang-orang yang punya sakit jantung, sakit diabetes ya. Nah, jadi orang yang mengatakan masa sakit jantung dibilang COVID ya, memang ada hubungannya teman-teman. Ya, orang yang punya penyakit komorbid itu lebih rentan terinfeksi. Orang yang memiliki penyakit komorbid ya ketika terinfeksi bisa menimbulkan gejala yang lebih berat. Orang yang punya penyakit komorbid ketika terinfeksi COVID-19 ya itu akan lebih sulit untuk melawan COVID-19 itu tadi. Nah, jadi banyak berita di luar sana yang masih simpang siur
Ya semoga ini bisa menjawab ya. Nah kalau begitu saya minta bantuan teman-teman untuk men-share video ini sebanyak-banyaknya. Nah jadi memang teman-teman orang yang memiliki penyakit komorbid yang saya sebutkan tadi ya, itu lebih rentan untuk terinfeksi COVID-19 dan bisa menimbulkan gejala yang lebih berat. Nah jadi memang teman-teman ya kita harus hati-hati ya, harus waspada semua. Pokoknya usaha kita itu adalah prokes dan sukseskan vaksinasi. Nah jadi memang teman-teman ya, orang yang memiliki komorbid ketika menderita COVID-19 itu memang membutuhkan perawatan yang lebih intensif. Dan juga teman-teman ya, ketika orang memiliki penyakit komorbid dan juga COVID ya, itu memang harus dilakukan penanganan yang tepat ya, termasuk menangani penyakit komorbidnya itu ya, supaya tidak timbul komplikasi yang berbahaya ya, gagal napas ataupun juga mengalami badai sitokin. Nah jadi teman-teman terjawab ya untuk pertanyaan, keluarga saya kena jantung kok dibilang COVID, keluarga saya kena diabetes kok dibilang COVID, keluarga saya kena asma kok dibilang COVID. Nah jadi memang teman-teman ya, semua penyakit tadi yang saya sebutkan itu termasuk penyakit komorbid ya, komorbid. Ketika terkena COVID-19 ya memang bisa menimbulkan gejala yang lebih berat ya, kemudian juga imunitas untuk melawannya itu memang tidak sebaik orang yang tidak memiliki penyakit komorbid. Jadi semoga terjawab. Nah jadi memang teman-teman ya, kelompok orang yang komorbid ini adalah kelompok yang lebih rentan terkena COVID-19 dan menimbulkan gejala yang lebih berat. Nah untuk yang orang-orang usia muda yang tidak ada penyakit komorbid yang saya sebutkan tadi ya, sebaiknya tetap prokes juga, tetap hati-hati. Ya takutnya teman-teman mengenai orang tuanya, teman-teman membawa penyakit ke orang yang komorbid, ya kasihan ya. Jadi kalau teman-teman hanya gejala ringan, ya ketika kena COVID ya bersyukur ya, tidak sampai mengalami gejala berat. Ya, jadi jangan egois, tetap prokes ya, vaksinasi. Nah jadi tetap ya. Nah jadi teman-teman ya, saat ini orang yang komorbid itu sudah bisa divaksinasi ya, tentu penyakit komorbidnya dalam keadaan terkontrol ya, diizinkan untuk dokter menerima vaksinasi, karena vaksinasi ini merupakan cara supaya kita itu memiliki antibodi ya, antibodi untuk melawan COVID-19. Jadi ketika terkena COVID yaitu gejala yang timbul itu tidak seberat orang yang tidak vaksinasi. Nah walaupun begitu teman-teman ya, dalam pemberian vaksinasi itu memang harus hati-hati. Harus hati-hatinya kenapa ya? Tentu ya teman-teman harus dalam keadaan fit. Ya kalau memang punya penyakit komorbid harus terkontrol. Nah kalau teman-teman rutin berobat ke dokter spesialis ya, nah itu mintalah surat rekomendasi untuk bisa vaksin. Nah tentu setiap orang yang datang vaksin itu diperiksa dulu ya, diperiksa dulu bisa vaksin atau tidak. Nah itu di screening, jadi nggak semua orang yang datang vaksin itu bisa divaksin ya, pasti nanti ketika di screening ada saja yang ditunda ataupun yang memang tidak bisa diberikan vaksin. Nah teman-teman ya, walaupun sudah vaksin tetap patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan secara rutin ya dengan benar dengan sabun dan air mengalir, kemudian juga pakai masker ya, pakai maskernya yang benar ya, jangan pakai masker turun naik ya. Nah itu double lebih bagus. Nah kemudian yang ketiga, hindari kerumunan. Nah kemudian lakukanlah aktivitas ya jika memang penting. Nah jadi jangan ngumpul-ngumpul, jangan begadang ya, misalkan keluyuran kemana-mana itu jangan ya, karena yang ditakutkan itu tadi ya, orang yang memiliki penyakit komorbid ini kasihan. Oke teman-teman ya, sudah terjawab pertanyaan kenapa orang sakit jantung jadi COVID, orang meninggal karena diabetes kok jadi COVID ya, orang yang terkena sakit paru kok jadi COVID. Nah ini terjawab ya, karena itu termasuk penyakit komorbid ya, lebih rentan terinfeksi COVID-19. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Tetap patuhi prokes ya, semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, supaya ekonomi kita bisa bangkit. Salam sehat, sampai jumpa.